Kok berisik apa Pak ya? Hujan, Pak. Saya di sini hujan, Pak. Oh, Hujan besar lagi. iya iya iya. Di sini nggak terlalu besar. Bapak-bapak, Ibu, kelihatan tampilannya? Ya, lihat. Oke, baik. Kita akan coba awali dengan berangkat dari analisa. Jadi saya tidak akan menyampaikan LKSB doh. Yang penting analisanya seperti apa. Kita ada 13 indikator, yaitu kita mulai dari protection atau perlindungan. Itu terdiri dari P1 dan P2. P1 itu untuk mengcover 100% kredit di atas 12 bulan angsuran yang macet. Macet dalam arti 12 kali macet. Selanjutnya P2. P2 itu di bawah 12 bulan. Jadi kalau macetnya 4 bulan itu masuk kelompok di bawah 12 bulan atau P2. Nah, dari hasil hitungan kita masih posisi 11%. Alokasinya 35%. Ya, artinya 35% dari dana cadangan yang tersedia. Kemarin saya sudah sampaikan LKSB. Jadi itu dasarnya dari LKSB. Yang kedua, kita bicara tentang struktur keuangan yang efektif atau effective financial structure. Dimulai dari E1. E1 kita saldo pinjaman beredar dibagi total aset itu 51%. 51% ini dikurangin yang 35 itu. Jadi artinya saldo pinjamannya sudah ada kemacetan untuk hilang 35%. Jadi tinggal 51%. Sedang idealnya harus 70-80. Maka atau artinya harus segera menghilangkan kredit macet. Apapun caranya ada 3, yaitu antara lain di write off maupun di rescheduling. Nah, ini nanti kita coba berbenah untuk mulai menuju kesehatan yang optimal, ya. Kenapa? Karena memang profil CUKWB harus dipertanggungjawabkan, harus dipertahankan dalam posisi CU yang sehat supaya orang lebih tertarik dan anggota yang ada di dalamnya semakin percaya dengan pengelolaan. Berikutnya adalah E5. E5 adalah simpanan non saham. Kita baru ada titipan, simpanan harian titipan yang tidak berbayar. Itu jumlahnya 24%. Jadi di bawah 70-80. Ya, saldo simpanan non saham dibagi total aset. Kita belum mengadakan kebijakan tentang simpanan-simpanan non saham. Kita masih 24%. Yang berikutnya E6, total pinjaman pihak ketiga. Artinya kebutuhan kita kalau memang likuiditasnya di bawah 15%, maka kita harus mengadakan pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, kita tidak mengadakan pinjaman kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain adalah yang biasa terjadi adalah ke Puskopdit, ke sekunder di tingkat koperasi di tingkat sekunder di atas kita, atau di bank. Kita tidak 0%, ya. Terus modal saham itu 65%. Artinya bahwa perbandingan antara modal non saham dengan modal sahamnya kita memang cukup gede, cukup besar, 65. Tapi kalau itu sebetulnya bisa mengefektifkan kinerja kita, bisa lebih
lebih baik lah, lebih bagus dalam nanti pengembangan dalam arti apa? Dalam arti menyejahterakan atau membantu anggota dengan beban yang cukup ringan. Kalau ini dioptimalkan. Tapi kalau ini yang dioptimalkan akan berbeda, kasusnya akan berbeda. Berikutnya ada E9, modal kelembagaan bersih. Yaitu dana cadangan, penyisian kerugian atas pinjaman 30% dan 100% itu nol, tidak ada. Jadi yang dikurangi 3%. Jadi kita itu modal lembaganya minus 2%. Jauh ya, harusnya minimal 10%. Seandainya apabila dananya dikembalikan atau tidak ada kredit macet, itu pun masih 7,9, di bawah minimum 10. Jadi harusnya 11%. Nah, bagaimana trik-triknya? Nanti kita di penilaian seperti apa. Berikutnya, aset kualitas atau kualitas daripada aset. Asetnya CUKWB itu berkualitas tidak. Ternyata dari hasil analisa perhitungannya itu tidak berkualitas karena di atas 5%. Sekarang tembus 47,76%. Tempo bulan lalu itu 36 kalau nggak salah. Ini naik. Ada tambahan 2. Satu orang sudah di rescheduling, tinggal 1, berharap tinggal 1, malah nambah 2. Jadi akhirnya 47,76%. A2, total aset tidak menghasilkan. Itu adalah kas, bank, bayar di muka, aktiva tetap, itu sekitar 2%. Jadi artinya kita masuk dalam idealnya plus ya. Berikutnya BJS saham itu kita masih nol, belum, karena belum berjalan nih, SAU-nya belum memenuhi untuk membagi balas jasa simpan. Terus berikutnya adalah return daripada R9, itu total biaya operasional dibagi total aset rata-rata. Kita pada range 3-5%, itu 4% ya. Masuk dalam tatanan ya. Liquid. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah liquid. Total investasi lancar, artinya investasi lancar itu yang kita taruh di bank, itu investasi lancar ya. Terus kewajiban lancar itu adalah kita ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan kurang dari 30 hari. Dibagi total simpanan non saham itu 128%. Ya, mestinya 15%. Kenapa? Karena memang kita belum secara optimal ya, belum efektif. Berikutnya pertumbuhan. Nah, ini pertumbuhan anggota sudah mendekati nih 10%, 12%. Bisa enggak bulan depan ditingkatkan menjadi 12%? Nah, ini aset ini masih kecil, 7% lagi. Nah, ini yang perlu jadi pemikiran-pemikiran kita atau potret yang kita dalamin untuk langkah-langkah berikutnya. Maka sebetulnya kita perlu duduk bersama untuk merumuskan strategi tahun 2021 di bulan Juni ini seperti apa dan ke depannya. Nanti di bulan Juli kita akan evaluasi 1 semester. Sejauh mana kita menerapkan strategi kita, rencana strategi kita yang kemarin diokekan di RAT ya. Nah, dari sini kita coba bicara penilaian. Penilaian itu jelas tadi proteksinya yang di atas 12 kali tidak ada kemacetan, tidak bayar selama 12 bulan, itu tidak ada. Maka kelompoknya adalah baik, atau di sini ditulis excellent. Lebih besar 12 bulan tersedia tetap ini ya.
Jadi tidak digunakan. Terus yang P2 itu 1 sampai 12 bulan itu saya masukkan kategori 3, artinya dana cadangan lalai tersedia, dana charge off dilakukan 3 bulan. Ini ada yang dilakukan 3 bulan, maka masuk dalam kategori 3 atau good. Berikutnya struktur keuangan yang efektif E1. Nah, tadi piutang bersih terhadap dikurangi dana risiko dibagi total aset. Itu kita masuk 2. Kenapa? 80% dari total aset atau 5169 dari total aset. Ini dari mana bacanya? Adalah dari analisa pos. E1-nya itu berapa? E1-nya adalah 51. Ya, 51. Berarti kalau 51 kan pada paling minim batas menuju jatuh ke pur, ya. Kemarin sudah bagus, sekarang turun karena adanya tambahan kredit macet. Semua analisa ini terkait antara satu dengan yang lain. E5 itu adalah simpanan non saham. Kita di bawah 50% atau 80 lebih besar 80%, itu tidak bagus. Nah, kita 50% kenapa? Karena hitungan kita, analisa kita menjadi 24%, di bawah 50%, ya. Oke, terus E6 total pinjaman pihak ketiga excellent, karena kita tidak melakukan atau tidak menambah beban dari pihak ketiga, ya. Excellent. Yang terakhir ini untuk efisiensinya adalah modal lembaga bersih total aset dibagi total aset itu 1. Kenapa? Karena kita di bawah 4%. Modal lembaganya di sini -2 malahan. Jadi kita belum memenuhi syarat, ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi modal lembaga kita kenapa menjadi minus? Karena dana cadangan risikonya sudah diambil untuk mengcover yang di bawah 12 kali tidak ngangsur. Nah, itu. Jadi makanya kalau lebih banyak tidak mengangsur bulannya, itu akan mengurangi dana lembaga. Maka kesimpulannya lembaga kita rapuh, ya. Kesimpulannya lembaga kita rapuh, tidak punya proteksi untuk lembaga kita karena disedot oleh pemacet ini, ya. Itu. Berikutnya kualitas aset. Nah, ini pengaruhnya di sini. Total pinjaman lalai dibagi total pinjaman beredar, outstandingnya. Jadi yang macetnya berapa? Nah, ini pengaruhnya kita besar sekali. 40 tadi berapa? 46 ya. 47 mendekati 50%. Ini sangat sakit. CUKWB ini sakit sekarang ini. Sakit. Nah, kenapa sakit? Karena memang kinerja kita belum simultan, belum sama, jadi belum bersama-sama dalam menangani perjalanan KWB ini. Semoga dengan program tahun 2001 kita belajar bersama, diharapkan tahun 2022 kita sudah bisa belajar dari semua pengalaman kita di tahun 2021. Ya. Berikut A2, total aset tidak menghasilkan dibagi total aset. Total aset yang tidak menghasilkan itu biasanya kas. Jadi sini tambah bank dan tambah peralatan. Jadi kalau peralatan kita itu tidak terlalu besar, maka uang kita yang dihimpun atau untuk beli peralatan itu tidak produktif, karena itu hanya untuk menunjang kinerja kita. Itu, ya. Terus uang di kas itu diminimal mungkin kalau bisa di bawah 1%.
Kenapa? Karena risikonya lebih besar. Maka di situ ada lebih kecil dari 1%, ya. Lebih kecil dari 1% atau lebih kecil dari 5%, karena ini berkaitan dengan peralatan tadi. Aktiva tetap itu isinya adalah peralatan perkantoran, rumah, tanah, miliknya koperasi, itu mempengaruhi kinerja kita. Nah, ini menjadi kebijakan kita kapan kita bisa membeli kantor dan sebagainya. Ukurannya di sini, ya. Ukurannya supaya lebih kecil dari 5% aktiva tetap. Nah, itu berbanding dengan aset. Maka di sini akan diukur asetnya akan naik berapa. Kapan kita bisa mengadakan kantor sendiri? Kita lihat dari aset kita. Aset kita akan tumbuh dilihat dari apa? Dari kinerja anggota dan pengurus. Di mana anggota setia dengan CU, KWB, dan dia akan meningkatkan modal kerja, modal simpanan untuk menaikkan dana lembaga tadi atau ekuitasnya, ya, dan sebagainya. Terus R7 returnnya ini belum dihitung secara komprehensif karena memang belum, jadi saya masih 0. Terus R9 total biaya operasional dibagi total aset rata-rata. Aset rata-rata di sini adalah Mei 2020 terhadap Mei 2021 dibagi 2, itu total aset rata-rata. Nah, total biaya operasionalnya menjadi 4% berbanding dengan rata-rata. Itu masuk dalam ini. Artinya operasional kita sudah cukup bagus di tengah-tengah ini. Harus dipertahankan ini. Jadi seperti apa dipertahankannya? Ya, kita mungkin sekarang ini tidak ada fotokopi. Nah, kita menghemat semuanya dan sebagainya. Karena bukan berarti kita harus menghemat terus, tetapi peningkatan pendanaan terhadap anggota. Bagaimana cara pendanaan terhadap anggota? Ya kita survei, kita memetakan kondisi anggota. Anggota mana yang perlu kita bantu tetapi aman. Nah, ini kata aman ini yang harus menjadi melekat di dalam analisa kita. Jadi tidak sekedar membagi-bagi uang, ya. Apalagi kalau uang itu datangnya dari hutang. Baik itu pihak kedua maupun pihak ketiga, itu risikonya begitu besar karena ada hitungan base lending rate-nya, gitu ya. Ya, ini pengetahuan bersama untuk kita belajar bersama. Selanjutnya adalah ini sudah sekarang liquid. Nah, di sini kalau melihat likuiditasnya cukup bagus nih, ya. Kalau orang melihat satu sisi, wah 128 berarti ada uang sisa, uang nganggur. Mari kita pakai bersama-sama untuk usaha. Bukan begitu, karena ini terkait dengan poin-poin yang lain, indikator-indikator yang lain. Ini besar ini menjadi jelek. Jadi nilainya adalah 1. Ya, nilainya 1 karena lebih besar ininya perhatian. Dana cukup besar, liquid mengendap bank untuk promosi dalam pembiayaan dengan pembinaan anggota. Jadi promosinya itu tetap membina anggota, gitu. Jadi anggota yang akan kita ini tuh layak tidak, tetap kita menggunakan 5C, tetap kita bersosialisasi, kita tetap memotret kondisi anggota dan sebagainya. Nah, itu tindakannya apa? Perlu kehati-hatian dalam analisa pinjaman. Walau dana cukup liquid, perlunya pemetaan anggota dan sosioekonominya. Jadi kembali ke sini sebetulnya inti dasarnya adalah pemetaan anggota supaya kita benar-benar tepat guna di dalam
menyalurkan dana yang ada di dalam CUKWB. Nah, tujuan kita adalah pemberdayaan misi kita menuju atau membuat anggota CUKWB menjadi sejahtera secara komunitas. Nah, itu sebetulnya misi kita itu kembali kepada misi. Jadi kesejahteraan bisa melalui banyak macam ya. Kemarin saya mengirimkan video-video yang saya korek dari siaran-siaran CU baik di luar negeri maupun di Kalimantan, di Indonesia, Inkopdit. Nah, itu bisa menjadi referensi kita. CU itu seperti apa, pemberdayaannya seperti apa. Nah, itu di situ bisa kita merefleksi dari situ. Berikutnya, pertumbuhan anggota sudah naik kemarin 1% kan, 5%, di bawah 5%, sekarang 5 sampai 10. Di sini 5, posisinya seperti ini. Jadi penilaiannya adalah lebih tinggi dari tingkat 5 sampai 11%. Berarti dia kelompoknya adalah 2. Ya, 2. Oke. 2 itu apa? Sudah ada kemajuan ya. Ini kenapa nih? Benar, Pak ya. Ini sudah nggak apa-apa lah. Nah, ini kita ada kemajuan kenaikan anggota dibanding bulan lalu ya. Di bulan lalu mana nih caranya? Tindakan kita apa? Tindakan kita adalah diharapkan seluruh pemilik CUKWB meningkatkan hubungan kepada sesama untuk bisa mendapatkan tambahan anggota. Nanti kita bicarakan ini, poin ini. Nah, berikut adalah aset. Pertumbuhan aset kita belum memenuhi. Nah, total kita nilainya 52. Untuk mencapai bronze itu harus 60-70. Ya, untuk dikatakan excellent ataupun itu kita 60-70. Kita masih 52. Maka saya targetkan 2021 kita berbenah seperti ini. Ini baru satu perspektif, ada perspektif lain yang mesti kita gali. Oke. Sementara ada pertanyaan atau tanggapan? Ibu bapak semua. Mohon dibukalah kameranya biar jadi kayak kita rapat offline gitu. Kalau begini kan kita tidak ngerti ini maunya gimana gitu. Karena kita rapat itu bukan seminar, kita rapat itu diskusi, berdialog. Maka sebaiknya dibuka supaya kita bisa saling memandang, melihat apa sih sebetulnya itu. Pak Iri tanya Pak. Iya, mangga. Itu likuiditas kita 128%. Ya. Dan minimum itu kurang 20. dari 5%.
Nah, itu kan kelewat banyak ya. Lalu bagaimana mengecilkan likuiditas kita? Usahanya apa, Pak? Nah, tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya intinya itu kembali kepada pemetaan anggota, Pak. Oh, Ya, kenapa? Kenapa selalu seperti itu? Karena memang kita melayani anggota dan kita harus tahu anggota itu siapa yang perlu dibantu, perlu dikucurin pinjaman. Intinya dana tersebut harus tepat sasaran tetapi aman, Pak. Itu ya, konsepnya. ya, ya. Maka antara indikator satu dengan yang lain itu terkait, tidak Berkaitan. diri sendiri, ya seperti itu. Lalu usaha kita melihat kelewat tinggi likuiditas kita, lalu apa, Pak, yang Nah, mesti kita kerjakan? baik, pertanyaannya bagus sekali, Pak. Kemarin saya mencoba memotret daripada akses branding, Pak. Memotret Ya. pada akses branding yang dilakukan teman-teman kita di Cimahi, KKMS, yang memotret juga pada ajaran di Saung Sibarung maupun di Pusat Luar negeri. Koperasi Kredit Union Indonesia yang pecahan dari Inkopdit di Kalimantan Barat. Itu memang ada kelompok, Pak. Jadi kita bikin kelompok. Kelompok bukan berarti untuk usaha bersama, tetapi kelompok yang lebih mendekatkan pada kebutuhan para anggota, mengenal anggota. Akhirnya kalau kita mengenal anggota, kita bisa memetakan di wilayah saya, umpamanya kira-kira anggota yang perlu dibantu dalam konteks pendidikan itu berapa orang, ada berapa. Ini contoh ya, contoh ini. Nah, setelah terpetakan ada yang perlu dibantu dalam pendidikan, kira-kira kalau diberikan pinjaman pendidikan seperti apa gitu kan. Ada yang mungkin untuk 1 semester pasti bayar uang gedung atau 1 semester untuk peralatan dan sebagainya. Nah, sekarang kemampuan daripada orang tua seperti apa? Nah, itu kita petakan, kita bikin catatan-catatan. Tapi tidak keluar dari area yang kita pegang. Idealnya itu sebetulnya kelompok itu berdekatan dengan wilayah kita, wilayah tempat tinggal. Kalaupun tidak, keluarga, saudara, gitu, Pak. Jadi kalau contohnya Pak Anton punya adik, punya itu, walaupun dia tinggal di Bogor, tapi adiknya itu terpantau oleh Pak Saya. Anton, ya, karena itu hubungan keluarga. Memang CU itu berangkat dari inti keluarga, Pak. Basicnya itu adalah inti, basic, komunitas basic itu yang kita harus pahami, komunitas basic, Pak. Gitu. Nah, kalau kita terlalu jauh menanganin pasti akan keteter. Jadi malah jadi masalah itu, waduh, jadi berat gitu. Tapi kalau itu internal di dalam lingkaran kita itu lebih mudah. Gitu. Itu yang perlu kita coba duplikasi fotokopi atau istilahnya copy paste dari teman-teman kita yang sudah berhasil meletakkan itu. Itu satu untuk tujuan ke sana. Itu tadi contohnya adalah pendidikan. Yang berikutnya, karena kita konsepnya adalah usaha produktif. Nah, di lingkungan kita itu ada enggak yang produktif? Waktu itu pernah ditawarkan tahun 2018 itu oleh Pak Yulianus Suhartono, ya, bahwa ada jual soto dengan gerobakan. Tetapi beliau menganggapnya seperti PSE. Nah, itu yang berat gitu. Jadi sekedar memberikan dana, bukan begitu. Jadi kalau kita membina anggota, kita harus memantau day to day bagaimana dia cara pembukuannya, bagaimana dia cara pemasarannya, bagaimana dia cara menghitung ya labanya sampai segitu. Nah, itu yang dikerjakan oleh kelompok tadi kecil itu. Kalau boleh saya juga cerita di Toraja itu
macam-macam, ada yang kebun kopi, ada yang bikin tikar anyaman-anyaman gitu seperti itu, ada yang ternak babi, nah, seperti itu. Jadi tergantung masing-masing kelompoknya, masing-masing itunya. Jadi bukan CU-nya yang menentukan, tetapi CU-nya melihat kebutuhan daripada anggota-anggota tersebut, ya gitu. Nah nanti kalau itu sudah jalan, baru nanti kita cari model. Perlu nggak kita mengadakan satu pelatihan atau apa namanya pembinaan secara terstruktur. Nah saya dengan Pak Hermanus itu ada di Bandung Barat, di kota wisata kota baru Parahyangan, itu ada teman yang memang apa namanya usahanya adalah pertanian. Nah kalau ada anggota kita bisa pertanian, walaupun tempatnya kecil, tidak perlu luas, hektaran nggak perlu. Jadi yang dikembangkan oleh Komisi PSE, oleh apa namanya ketahanan pangan ya. Kalau di Komisi PSE kan ada APP, ketahanan pangan, ada ekonomi sosial. Nah itu caranya adalah memakai polybag. Jadi tidak memakai tanah. Artinya di lahan, enggak. Jadi dia bikin polybag. Itu menghasilkan seperti buah yang ditanam di polybag bisa produktif. Termasuk seperti itu. Jadi sudah kalau di perkotaan enggak bisa kayak yang di Ciwidey, kayak di Saung Sibarung, enggak bisa. Kita mengajarnya itu demplot itu. Nah, kalau memang nanti kita ketemu melalui kelompok tadi, ada warganya, ada kelompoknya yang minat seperti itu, kita bawa dalam rapat, tidak harus rapat bulanan, rapat mendadak, ngobrol, bisa enggak ini dilatih dan sebagainya. Nah seperti itu sebetulnya, hubungannya itu seperti itu, sampai seperti itu gitu, di dalam pengurus itu. Tidak bisa hanya rapat bulanan. Konsekuensi kita sebagai menerima mandat ya seperti itu Pak. Itu Pak Anton. Oke. Cukup jelas. Ya. Kita kan masih istilahnya kita masih KSP Pak. Duduk di belakang meja menunggu orang pinjam uang kan. Bukan bagaimana kita melihat anggota kita keperluannya apa. Seperti itu. Iya. Ya, satu contoh lagi di kita ada Adrian. Adrian itu anggota. Kalau dilihat memang KTP-nya seperti Pak Anton, seperti Pak Imam, dia di luar kota ya, di luar wilayah kerjanya CUKWB. Tapi kan kita lihat usaha dia gimana, dia sudah jadi anggota berapa tahun. Terus link dia ke siapa? Kita kan bisa nanya. Nah, waktu itu dia minta butuh pinjaman untuk pasokan bahan-bahan baku pembikinan kue, kan gitu. Nah, padahal sekarang pandemi, bagaimana dia jualan? Nah, terjadilah dialog gini. Kalau pandemi gini, bagaimana Anda meningkatkan omset? Jadi seperti itu. Nah, dia ngomong, pangsa pasar saya katanya gitu. Dulu anak-anak sekolah dan mahasiswa. Loh, apa yang dijual? Kan saya nanya gitu. Harus sampai segitu. Dia bilang kita membuat satu kue atau roti yang skalanya 2000-an. Berarti kan konsumsinya adalah anak-anak sekolah kan. Nah, kalau sekarang tidak ada anak sekolah bagaimana? Oh, ada tetap Pak. Kita ada tidak menyasar sekolah atau perguruan tinggi, tetapi di kelompok-kelompok kecil kayak di terminal dan sebagainya itu ada. Nah maksudnya Bapak jualan? Bukan, tapi relasi dia yang dipasok bahan-bahan itu kira-kira seperti itu pekerjaannya. Nah itulah yang harus kita bina, kita bimbing. Gitu Pak. Gitu. Nah saya berharap bisnis makanan mungkin lebih menjanjikan daripada bisnis yang lain, peralatan gitu. Karena apa? Karena itu kebutuhan orang makan kan itu. Secara
ininya itu seperti itu. Ya. Begitu. Nah, cuma di dalam perhitungan memang tabungan dia kurang. Tapi dia sregep nabung gitu. Mau menabung, mau begitu. Orangnya tekun. Nah, gimana cara mengantisipasi risiko? Nah, untuk psikologisnya dia harus jaminkan barang. Nah, itu kan terakhir bicara penjaminan itu terakhir, Pak. Setelah kita melihat kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan, usahanya bisa berjalan. Nah, baru wah, ini kalau kita kucurin segini ada risiko nih. Nah, yang untuk mengcover risiko apa? Bukan dana risiko yang ada di KSEU, tetapi dia menjaminkan barangnya untuk risiko tersebut, gitu, Pak. Jadi dinamikanya seperti itu. Jadi tidak semata-mata saya datang, saya punya sertifikat tanah, saya bisa pinjam berapa. Itu silahkan ke koperasi bank keliling gitu. Kalau seperti itu silahkan ke bank keliling. CU tidak melayani seperti itu. Itu Pak. Itu. Terima kasih. Ya, mangga. Nah, maksud saya itu rapat tuh diskusi begini Pak, tapi dasarnya ada kita gitu ya. Ada dasarnya. Saya tidak bicara lagi ke LKSB, itu mah diterima aja sebagai arsip, laporan keuangan, neraca, laba rugi, tapi itu tidak bunyi kalau tidak kita analisa gitu. Nah, maka kalau kita memang mau ke akses branding ke depannya, bukan sekarang, ke depannya itu kita mau akses branding, salah satu yang harus kita jalanin ya menganalisa semua laporan keuangan melalui alat namanya PERS gitu. Nah, nanti yang berikutnya adalah yang pelanggan, aspek pelanggan, anggota pelanggan, terus aspek internal, bisnis internal, dan terakhir ada aspek pertumbuhan dan pendidikan, pembelajaran gitu Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, ini harus kita telan semua. Kalau enggak kita pincang. Kalau kita hanya mengetahui uangnya saja tanpa ada spiritualnya, tanpa adanya kebutuhan manusianya, nah kita akan main-main dengan uang, Pak. Yang terjadi sekarang itu koperasi di Indonesia itu main-main dengan uang, Pak. Gitu. Bukan lagi sesuai wawasannya, malah Bung Hatta pun sudah ditinggalkan, hanya berjualan uang gitu. Itu nyata seperti itu gitu. Dan kebetulan di lingkungan kita pun banyak yang memanfaatkan uang itu untuk kepentingan penyalahgunaan. Nah, itu banyak, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya kita ikutin tata kelola yang benar. Kita belum nih, masih 10% CUKWB itu masih 10% untuk menjadi CU yang kuat, yang bisa dipercaya. Itu masih menunggu 90% yang harus kita kerjakan, Pak. Maka diperlukan komitmen kita bersama. Ya, komitmen kita sebagai pengurus harus menjadi contoh, sebagai pengurus harus menjadi wali bagi anggota, tidak bisa sembarangan. Nah, gitu. Banyak sih poin-poinnya banyak, tapi itu kan dalam konteks spiritual, dalam konteks anggota pelanggan itu seperti apa. Saya belum membacakan ya, belum ke arah sana. Nanti saya pertanyakan dulu tentang akses branding, akses sebetulnya kita bacanya akses. Jadi CU itu akan di branding pakai apa? Pakai akses. Nah, akses sendiri seperti apa kan sudah pernah saya sampaikan singkatannya. Ya, pilihan. Nah, kalau CU ini tidak punya brandingnya hanya nama, sebuah nama, atau brandingnya tentang keuangan yang bisa dipercaya, ya nggak beda jauh dengan koperasi-koperasi atau bank-bank pelecit ataupun BPR gitu, sama aja. Maka kita harus beda gitu. Nah, cara membedakannya apa?
ya aksesnya itu kita jalanin gitu. Seperti itu, Pak. Dan itu terbukti di luar negeri pun, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Tanah Toraja, itu terbukti bisa. Bahkan mereka bisa menyekolahkan stafnya ke Singapura, bukan ke Indonesia, bukan ke Jawa. Mereka seperti itu. Karena apa? Bukan mencari duit keuntungan, tapi bagaimana duit menjadi efektif untuk mengembangkan anggota dan stafnya supaya melayani lebih baik, proporsional dan profesional, seperti itu. Gitu, Ibu Bapak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, Bu Dede. Itu yang tadi yang penambahan kredit macet itu sudah di backup dari cadangan resiko atau belum, Pak? Kurang jelas, Atau Bu. Kurang jelas. Gimana? Itu kan tadi ada penambahan kredit macet. Ya. Itu sudah di backup dari cadangan resiko apa baru berdasarkan aja, baru pencatatan aja, Pak? Oh, ya. Jadi begini, Bu. Kalau semakin macetnya banyak, nilai sebelum saya ngomong ke situ, saya sampaikan terlebih dahulu. Yang dianggap kredit macet itu bukan tunggakan yang tidak terangsur, tetapi saldo. Ya, saldonya itu berisiko gitu. Jadi kalau orang anggota itu sudah macet, apalagi 2 bulan, 3 bulan, 3 kali tidak bayar, saldo yang tersisa di orang tersebut, di anggota tersebut itu sudah dikatakan itu berisiko, sangat berisiko. Karena kanker kan, bulan berikutnya akan nambah, risikonya akan nambah begitu. Nah, itu yang dikumpulkan dibagi outstanding. Jadi kumpulan saldo-saldo teman-teman semua itu kalau di laporan keuangan itu aktiva ini lancar, itu kan ada outstanding piutang anggota. Nah, itu untuk membagi. Nah, kalau kredit macetnya saldonya semakin gede, pembaginya tidak bergerak, ya pasti kredit macetnya bisa menembus 70% gitu. Nah, kalau sudah 70%, gulung tikar, gitu. Pembenahannya akan rumit gitu. Akan lebih makan energi seperti itu. Maka memang kita harus hati-hati. Walaupun juga ada karena masalah ekonomi global, makro, ya, itu juga mempengaruhi. Maka biasanya di dalam rencana strategi itu kita tidak boleh keluar dari hambatan dan peluang gitu. Nah, peluangnya apa, hambatannya apa dan sebagainya itu memang komprehensif. Kalau kita rapat sebulan sekali ya tidak akan. Jadi begini, kalau kita cuma rapat sebulan ya dapatnya cuma begini-begini aja, tidak akan lebih baik dari yang kita harapkan gitu. Mereka itu kalau saya lihat itu sangat getol karena dia merasa memiliki, karena CU itu dari oleh untuk kita. Maka kalau dari oleh untuk kita, milik kita. Jadi bagaimana milik kita itu kita rawat, kita bangun, tapi tidak melanggar daripada aturan-aturan atau aturan. Tidak hanya sekedar aturan, tetapi itu logikanya seperti apa dan itu pengeterapannya seperti apa, itu dibahas, Bu. Seperti itu. Begitu, Bu Dede. Jadi makanya cara penanganan kredit macet itu kalau saat ini saya biasanya memberikan gambaran adalah rescheduling. Di kita sudah ada satu rescheduling. Reschedulingnya pasti akan melanggar aturan diskresi. Apa sebabnya? Karena kan kita
menjamah, menanyain kepada anggota itu seperti apa kemampuannya. Jadi harus diselamatkan bersama. Nah, itulah CU, bukan menggunakan debt collector seperti itu. Jadi bermartabat kalau Pak Hermanus itu mengcopy dari pernyataan Romo Freddy Taruk, itu bermartabat. Penagihan yang bermartabat itu. Kira-kira seperti itu, Bu Dede. Saya gimana? Enggak kurang dengar ya, Bu? Mic-nya. Berarti maksudnya saya itu berarti yang penambahan itu belum di backup gitu ya Pak ya, baru laporan aja ya Pak ya. Bukan belum di backup, Bu, tapi backup kita tidak cukup. Tidak cukup. Sekarang kalau saldo kredit macetnya itu 50 juta, anggap seperti itu ya, kasarnya 50 juta. Sedang dana risiko kita cuma 10 juta. Enggak mungkin, Bu. Diadakan write off kan tidak mungkin. Ya. Maka harus dilakukan rescheduling, penataan ulang daripada pinjaman tersebut. Maka pinjaman lama dijadikan lunas menjadi pinjaman baru. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Itu cara penyelesaiannya. Gitu. Kalau take over dengan orang lain di luar anggota, itu namanya BPR, Bu. Kita tidak mengenal BPR. Kan saya kirimkan perbedaan bank dan CU. Nah, itu kita dengerin apa sih gitu. Perbedaan KSP dan CU. Nah, seperti itu. Prinsipnya sama sih, sama mengelola uang, tetapi mengelola uang yang dibarengin dengan spiritual, dengan hati, dengan manusia gitu ya. Itu bedanya di situ. Cukup jelas, Bu? Jadi pemikirannya bukan lagi kita, mindsetnya bukan lagi mencari SAU, Bu, tetapi pengelolaan kita menjadi aman, gitu. Itu prinsipnya. Supaya kalau CU KWB, Karya Wika Bersama itu aman, kondisinya standar semua, walaupun minimum, itu menjadi branding kita. Itu loh. Ayo gabung ke CUKWB, sehat loh CUKWB. Ini analisanya dengan 13 indikator seperti ini. Itu jualan kita. Yang sangat-sangat substansial itu. Nah, bagaimana sekarang kita bersama ini meningkatkan jualan kita itu? Leaflet kita itu dalam bentuk akses, dalam bentuk analisa yang komprehensif. Ini baru satu perspektif ya, masih banyak, ada 3 perspektif yang banyak sekali indikatornya yang perlu kita baca, kita telaah, kita diskusikan gitu. Kecuali memang CUKWB mau jadi CU-CUnan atau menjadi koperasi-koperasinya yang asal jalan, arisan gitu ya, itu lain cerita gitu. Tapi sayang kalau sudah badan hukum, sudah dibina oleh orang-orang yang punya akses ke dalam ilmu-ilmu CU yang sebenarnya, sayang kan kalau gitu tidak kita ikutin. Tidak banyak loh orang bisa akses kepada AQ Asia Tenggara, bahkan WOQ dengan cara-caranya. Enggak banyak. Di Jawa ini hanya beberapa CU yang tergabung. Di situ kemarin sudah disampaikan Pak Irmanus. Kita pun tidak. Jauh sekali. Kalau kita hanya mengandalkan Puskopdit,
tidak ada apa-apanya, Bu. Ya itu ngelola uang aja biasa, kayak KSP, kayak ikut Dekopinda seperti itu. Makanya kita bikin branding dengan akses tersebut. Gitu. Baik, ada ini lagi nggak? Kalau enggak, saya akan lanjut. Nah, oke, Bapak, Ibu semuanya, saya akan bertanya dulu kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Apakah kita akan lanjut dengan akses branding ke depan? Ini pertanyaan yang harus disepakatin dulu. Saya nggak mau kalau nanti 1-2 orang setengah mati tapi yang lain santai-santai. Saya tidak mau gitu. Saya rasa memang harus kita ikutin, Pak. Itu kan garisannya, relnya kita untuk berjalan, Pak. Betul. Yang lainnya? Mohon tanggapannya. Jadi jangan ikut ngatut gitu, jangan. Jadi harus bertanggung jawab semua. Oke, disepakatin gitu. Dengan segala risiko dan segala konsekuensinya gitu. Kalau belum ada yang jawab, ya saya pending. Karena nggak mungkin kerjain sendiri gitu. Karena ini perlu komunitas bersama gitu. Kenapa saya katakan begini? Karena CU Karya Wika Bersama itu baru. Jumlah anggotanya masih kecil. Jumlah asetnya masih kecil. Masih sangat mudah dibenahin. Tinggal komitmen kita. Itu aja. Kalau yang sudah besar-besar, anggotanya 2.000, asetnya di atas 20 M, bahkan 8 M aja ke atas, sudah susah. Karena sudah berputar uang itu. Untuk kembali itu eman-eman gitu. Karena mikirnya duitnya gitu. Kalau kita ini masih bisa untuk menjadi CU yang sempurna, yang sebetulnya diharapkan. Atau boleh dikatakan CU model revision. Ya, model revision itu. Bagaimana yang lainnya? Ya memang tidak harus sekarang, tidak harus tahun 2001, 2022 langsung akses branding, enggak. Banyak runtutannya seperti sekarang, pembenahan keuangan. Nanti anggota pelanggan itu dilakukan survei. Nah itu kan kemarin sudah lakukan beberapa kali survei. Dulu Pak Randy sudah melakukan survei yang sangat detail yang ditolak oleh Pak Wika karena itu big data. Kenapa CU meminta big data, fungsinya untuk apa? Dikritik kita juga, tapi berdasarkan kritik-kritik itu kita bisa memperbaikin. Jadi surveinya menurut keperluan, namanya gitu. Seperti itu. Yang lain-lain juga masih banyak. Seperti internal bisnisnya itu seperti apa. Nah kita sekarang internal bisnis kan harus benahin tuh. Aturan mainnya, badan hukumnya sudah jalan. Terus apa? Anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga udah punya. Terus NIB-nya sudah punya walaupun belum diaktifkan. Pajak sudah kita mengikuti aturan perundang-undangan. Yang belum ada apa? Standard operation manajemennya seperti apa, dikelola seperti apa tata kelolanya. Terus kalau sudah itu ketemu, udah oke, sepakat di pengurus atau beberapa contoh dari anggota-anggota yang peduli, kita bikin standar operasionalnya. Tahapannya banyak itu, mungkin setahun juga nggak akan selesai. Karena itu menyusun sedikit-sedikit. Contoh, bikin SOP tentang penerimaan anggota, itu harus ada. Bagaimana caranya menerima anggota? Terus bagaimana caranya anggota keluar? Nah, itu ada SOP-nya. Siapa yang memberikan, harus menulis formulir, yang menyetujui siapa, kapan disetujui, terus dananya mau dikembalikan seberapa, aturan mainnya dengan undang-undangnya seperti apa.
itu semua terangkum gitu. Gitu. Karena beberapa CU, beberapa Kopdit, beberapa koperasi KSP itu ada yang mengatakan kalau keluar simpanan wajib dan simpanan wajib dan pokok tidak dikembalikan karena itu menjadi simpanan yang berisiko. Nah, ada yang CU dikembalikan hanya simpanan wajib. Nah, itu kan diatur dalam Standard Operation Management, dituangkan dalam operasional prosedurnya seperti itu. Nah, ini kita belum satu pun kerjakan. Saya bukan nakut-nakutin, tapi memang harus seperti itu, harus dilakukan seperti itu. Saya sudah bikin sih beberapa. Waktu itu pernah saya kirim tapi belum ada tanggapan, barangkali belum paham maksudnya apa gitu. Nah, kalau sekarang diskusi berkelompok gini akan terbuka, oh memang diperlukan ABCD gitu. Oke, kalau hanya Pak Anton saja yang ingin terus, ya sementara kita pending dulu ya Pak Anton ya. Saya butuh kesadaran bersama gitu. Akur. Ya, jadi nggak mungkin saya memaksakan ibu bapak semua untuk ngikutin itu. Nanti bubar gitu kan. Kita harus rawat dengan baik. Saya pengen inisiatif dari Anda semua. Oh ya, ayo kita memang harus menata ini. Ya. Menata ini itu seperti apa kan gitu. Kemarin SOM sudah disampaikan di kantornya Pak Aswin, tetapi kan belum ada tanggapan seperti apa Standard Operation Management itu bisa dijalankan. Kan belum disepakatin bersama, ditandatangan oleh pengurus menjadi referensi kerja. Nah, itu kan belum sampai ke situ, baru dibahas sepotong-sepotong per bab per ayat gitu. Nah, tahapannya seperti itu, Bapak Ibu. Karena kita ya di samping terkendala pandemi, tapi saya lihat CU-CU di Jakarta tetap mengadakan pertemuan offline dengan prokes, dengan peraturan kesehatannya, protokol kesehatannya, mereka jaraknya jauh-jauh. Gitu. Tapi kalau online sebetulnya nggak apa-apa juga, cuma kan banyak teman-teman itu yang takut kalau offline, nah harusnya online. Tetapi kalau online itu tidak efektif ya nggak akan jalan, Pak. Jadi jalannya satu organisasi ditentukan oleh kita, cara kita menikapi gitu. Itu. Baik. Gimana Bu Dede? Ya kan CU-nya kan sudah berbadan hukum, itu juga kan sudah diupayakan seperti demikian juga, Pak. Jadi ya memang tujuannya bukan tujuan, tapi kita untuk CU yang lebih baik, ya kita bersama-sama aja Pak, sambil jalan gitu Pak. Ya memang saya pribadi juga belum paham betul untuk pemahaman semuanya. Tapi kalau Bapak sudah paham, jadi kita dikasih arahan sedikit-sedikit apa yang harus kita lakukan. Ya walaupun lambat jalannya, tetapi bisa jalan lah Pak, gitu maksudnya. Jadi misalkan ya memang kadang slow respon atau bagaimana ya yang penting ada jalan lah gitu Pak. Oke. Terima kasih Bu Dede, Pak Anton, Bu Dede, terima kasih. Jadi memang demikian, makanya saya tidak mematok 2011 harus selesai. Tidak. 2011 itu program saya pelatihan, pemahaman, wawasan tentang dasar-dasar daripada nanti menyusun satu rangkaian untuk menuju akses branding. Satu contoh Bu, ya. Sekarang itu kan belum pernah melakukan pelatihan dasar yang komprehensif
apa sih sebetulnya CU, kan gitu ya? Kan belum. Betul, Nah, betul. seluruh anggota kan belum menyamakan satu visi ya, satu misi. Itu dulu. Yang kedua, tata kelola keuangan. Kalau di dalam eh, di dalam DKP Dewan Karya Pastoral itu ada ekonomi rumah tangga. Sudahkah kita menerima ekonomi rumah tangga, pendidikan manusia melalui CU? Nah, seperti itu. Artinya bukan menjadi pinter, tapi menjadi perubahan. Nah, karena mengetahui, karena adanya wawasan, berubah kitanya. Nah, itu rinciannya banyak. Nah, itu kira-kira di pelatihan dasar. Itu ada 8 modul. Kalau ibu bapak mendengarkan yang saya kirim dari Kalimantan Barat itu, ada 8 modul yang harus dipelajarin. Termasuk keuangannya ada di dalamnya itu. Tetapi semuanya garis besar. Semuanya garis besar. Terus yang paling penting adalah kredit, culok. Ya. Kredit union Relation of itu officer sertifikat itu harus dipahami. Jadi urusannya dengan 5C-nya bagaimana, seperti tadi di depan saya ceritakan, pendekatan kepada anggota gimana. Itu kita, kalau kita mengacu pada pengetahuan benar untuk mengatasi kredit, itu kita butuh 32 jam pertemuan. Sekarang anggap ya, hitung-hitungan. Kalau kita satu malam tuh 2 jam efektif, tepat waktu, selesai juga tepat waktu. Itu di 32 jam dibagi 2 ada berapa, Pak? 16. Nah, 16 hari. Nah, 16 hari itu mau diselesaikan setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Nah, itu ditawarkan kepada Anda semua, terutama untuk pengurus dalam menganalisa kredit. Gitu. Kalau itu cuma diterima separuh, tidak sempurna. Gitu. Harus menelan 32 jam konsisten. Gitu. Kalau di Kalimantan Barat, CU-CU mereka itu maju, bisa membiayai apapun. Karena apa? Mereka komitmen. Mereka petani, mereka kerjanya di kebun, mereka gitu. Kalaupun yang pendidikan biasanya dari perguruan, dari sekolahan. Seperti di sana itu di Kalimantan Barat itu ada Ordo Angela seperti Ursula ya, Ursula di sana. Itu maju. Anggotanya siapa? Guru-guru, pekarya, seperti itu. Tapi maju mereka. Karena mereka butuh, mereka mengimani, menginginkan itu adalah milik saya, maka harus lebih baik gitu. Nah, intinya di situ gitu. Mereka juga nggak nganggur, ngajar sekolah, dan mungkin fasilitas ngajar sekolah lebih baik di sini daripada di sana. Di sana bukan di Pontianak, tapi di daerah kayak Sintang, daerah di pedalaman ya gitu. Dan lebih parah lagi kalau dia melayani itu harus berlayar 1 malam, 1 hari. Dan dia nginep di sana bermalam di tempat penduduk. Itu bisa 10 hari dia meninggalkan kantor, meninggalkan keluarganya untuk pelayanan kepada anggota-anggota yang di Jamah. Seperti di Putusibo, di Malawai, dan sebagainya. Seperti itu. Yang kemarin Pak Hermanus bilang bahwa ada tamu menemui saya di Kopdit yang saya pimpin, itu asalnya dari Kalimantan Selatan, yang berkarya di Buntok, yang punya ambulan, punya itu. Nah, dari mana bisa punya ambulan kalau kita tidak kerja secara baik, secara jujur, secara semangat untuk mengadakan seperti itu. Jadi tidak langsung besar, tidak ada sumbangan dari gereja, nggak ada. Jadi dari kita, upayakan dari kita. Seperti itu, seperti bangun kantor, itu ya dari kita sebagai anggota gitu. Seperti itu, Pak. Jadi
jangan merasa berat, jalanin aja. Kalau saya sih jalanin. Jadi kita atur, makanya kita sepakat. Umpamanya dalam 1 bulan itu rapat bulanan diperlukan sejam sampai sejam setengah. Itu membahas hasil kerja kita sebulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Nah, mengambil kebijakan ke depan. Nah, sekarang kebijakan kita apa setelah ini nanti selesai? Notulensinya adalah kebijakan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kesimpulannya, karena Pak Anton sama Bu Dedeh mengatakan gitu, ya saya ambil, ya kita jalan terus. Sebulan sekali mau nggak gitu pertemuan untuk membereskan perlengkapan persiapan daripada akses untuk menuju akses. Mungkin 3 tahun baru kita menjalankan akses secara komprehensif ya, secara benar, secara penuh gitu Bu. Ya, sekarang itu pelan-pelan. Kalau keuangan udah beres kan ini, udah ngerti kan ya Bapak Ibu, sudah ngerti keuangan ini. Nah, yang perlu dipahami juga, kemarin Pak Irmanus itu mengasih tahukan seperti begini, kredit macet jelek, 1 kan, pur. Kenapa kok bisa pur? Nah, kita petakan berdasarkan nanti poin-poinnya, strateginya apa kok bisa ini, ya kelompoknya seperti apa, anggotanya seperti, kita bikin petanya seperti itu. Nah, ini kan nggak bisa pakai online. Pekerjaan harus offline yang seperti begini, karena studi kelompok kita membuat satu arahan bersama gitu. Kalau online gini gimana? Nggak bisa. Kalau sudah menuju detail harus offline gitu. Makanya sekarang oke lah memberikan wawasan dulu pakai online gitu ya. Seperti itu. Pak Ya. Pak Heru. Ya. Ini sekedar masukan ya Pak ya. Ya. Ada sih kalau kita sudah rencana ada program kebijakan, kita itu kan harus bikin framework Pak. Gimana? Kerangka kerja, framework. Ya, kerangka kerjanya kan nggak tahu nih apakah sudah dibuat atau belum. Nah, kerangka kerja itu kan berkaitan dengan kita mesti melihat kondisi kita. Posisi kita kan sekarang di perkotaan. Tadi kan Bapak bilang ada yang di pedesaan dan sebagainya. Betul. Nah, yang paling efektif untuk di perkotaan ini sasaran kita apa? Seperti apa ya? Nah, jadi kita nanti perlu tim atau bagaimana kita membuat semacam ini Pak, bikin smart speed. Jadi kalau smart speed itu mungkin kan biasanya tuh yang kita tuh harus mengambil resiko yang terkecil dengan profit yang besar. Ya. Nah, itu biasanya sih kita untuk bidang kita kan di perkotaan itu kan pasti larinya ke pemasaran ya Pak ya. Ya, betul. Kita kan biasanya bergerak di bidang pemasaran. Nah, kita bikin semacam nanti tuh smart marketing survei project identifikasi. Nah, sasarannya kemana? Gitu. Jadi memang framework ini harus ada Pak. Kalau enggak kita mau kemana arahnya itu perlu kita buat gitu. Iya. Nah itu nggak tahu nih nanti dari pengurus ini kira-kira bagaimana kalau memang itu akan dibuat. Jadi ya kita harus lihat kondisi kita. Gitu. Nah, itu sih masukan dari saya Pak. Nanti bagaimana cara kerjanya ya nanti kalau itu mau dijalankan ya memang itu harus direncanakan. Ya. Itu Pak sementara sih. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya sebetulnya sepaham seperti itu, tapi saya akan mulai dari bikin kelompok dulu Pak. Jadi kelompok-kelompok itulah yang nanti akan menjadi basic atau basis dalam tadi itu perkotaannya seperti apa, kelompoknya di daerah mana gitu. Sekarang ini buta Pak, kita nggak tahu anggota-anggota kita mau dikemanakan gitu. Itu intinya ke situ sebetulnya. Nah kemarin itu sudah bikin kelompok-kelompok tapi kurang efektif. Nah mungkin mesti dirubah lagi modelnya supaya
mengerti gitu loh, teman-teman kita dalam satu kelompok itu seperti apa, mau bergeraknya di bidang apa gitu. Seperti itu Pak. Jadi mungkin ya agak lambat, jadi frameworknya harus mulai dari basic anggota gitu. Kalau kita menentukan nanti tidak jalan Pak. Gambarannya ya seperti itu. Jadi tetap kita akan arahnya menuju kesejahteraan bersama. Namun alatnya adalah tadi banyak poin-poinnya gitu. Tapi yang intinya adalah membangun kelompok itu tadi Pak. Ya, Saya betul, berharap. Jadi kita tetap harus membuat ini Pak, semacam proyek identifikasi Pak. Jadi kelompok-kelompok ini akan mengarah kesepakatan kita mau kemana gitu. Oh ya. Kan kita harus bikin satu proyek identifikasi. Oh ini nih sasaran kita ini juga. Jadi jelas kita ini mau kemana arahnya kita. Ya. Lalu kira-kira sanggup nggak dijalankan? So bagaimana gitu. Jadi itu harus menurut saya itu jadi ada kejelasan. Ya. Kita berjalan tuh ada tujuannya mau kemana nih. Gitu. Ya. Ya, sebetulnya gini Pak. Saya tangkap. Jadi kalau perkotaan itu ya mesti perdagangan ya Pak ya. Kalau pertanian minim lah, karena besar, betul. Minim, kecuali ke pinggiran ya. Itu kalau pinggiran kayak di Ciwidey atau bagaimana. Tapi yang intinya anggota kita kan di perkotaan. Tapi perkotaan itu seperti apa? Kelompoknya seperti apa? Kemarin itu membikinnya terlalu luas, terlalu lebar untuk satu orang, dan satu orang yang lain terlalu sempit, kecil. Jadi nggak seimbang gitu. Nah, saya berharap selesainya rapat ini merupakan keputusan berinisiatif membuat satu kelompok lagi yang mungkin lebih dekat, lebih bisa dirangkul gitu, atau kebutuhannya bisa kita kita buatkan satu model gitu loh Pak. Seperti itu. Kalau saya sih gambarannya adalah mengumpulkan kelompok usaha. Usaha itu banyak kan Pak, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah yang kecil itu seperti apa? Kalau di CU itu ada istilahnya CUMI, Credit Union Micro Finance. Itu sebetulnya intinya CU itu seperti itu Pak, arahnya ke sana. Ya betul Pak, itu yang dimaksud oleh saya itu Pak. Ya. Jadi ada identifikasi. Kalau kita menentukan A, B, C-nya itu misalnya, oh yang asetnya sebegini, gitu kan. Yang sasarannya ini, gitu kan. Jadi tujuannya tuh jelas, siapa nih akan kita kasihkan, syaratnya apa. Itu tuh rasanya nggak tahu apa udah dibuat atau belum itu Pak. Jadi kita bikin dibuat sih belum Pak, tapi dalam bentuk angan-angan. Seperti contohnya kemarin itu disampaikan warungan, disampaikan pedagang keliling. Nah, bagaimana menghadapi seperti itu kan frameworknya belum tahu. Apakah cuma mencomot-pencomot dan sebagainya. Itu kan harus dirumuskan toh Pak. Oh iya betul. Nah betul. Itu Pak. Belum sampai ke situ, baru gagasan semuanya. Tapi tetap arahnya kan ke anggota Pak, bukan di luar anggota. Iya. Atau yang calon anggota yang memang sepakat bergabung gitu kan. Ya, betul. Jadi orang-orang itu dihimpun untuk menjadi anggota, tapi pembinaannya ke arah sana gitu. Frameworknya ke arah sana. Jadi ada beberapa kriteria. Satu adalah kriteria waktu itu sudah disampaikan sih tahun 2018 Pak itu. Jadi yang pedagang keliling. Tapi bagaimana mengamankan pedagang keliling itu, apa sistemnya seperti apa, itu belum terwujud, baru angan-angan. Nah, ini muncul pedagang warungan. Nah, tapi konsepnya masih mengumpulkan duitnya kita tampung. Tapi kemana tujuannya? Nah, masih sifatnya konsumtif Pak. Sifatnya masih konsumtif. Maksudnya begini. Oh kumpulin untuk apa? Kasarnya untuk vakansi, untuk apalagi ya, untuk pendidikan dan sebagainya. Belum mengarah kepada substansi yang sebenarnya adalah untuk usaha gitu. Mengumpulkan modal tapi untuk meningkatkan usaha dia gitu kan.
Seperti itu. Nah, itu kan perlu Pak, perlu tatanan, perlu frameworknya itu. Oh, kalau sudah begini tahapannya seperti itu. Itu kira-kira Pak. Ya Pak, tetap kalau memang ke sana kita harus pendekatannya ke komunitas Pak. Nah, Satu komunitas. Keduanya itu kan kalau zaman saya dulu tuh ada yang namanya LIK, ada PIK itu kan. ya. Itu kan ada, kita bisa tahu sasarannya itu ke perkampungan industri kecil, apa ke lingkungan gitu kan. Iya. Nah dari situ biasanya disitulah kita bisa melaksanakan apa yang kita harapkan gitu loh Pak. Iya, kita programkan. Pengalaman saya dulu kayak begitulah Pak lebih. Iya. Kalau dulu kan saya waktu masuk di dalam tim Bank Dunia itu Pak ya. Jadi kita tuh hampir semua lembaga apa namanya termasuk MIDC, terus ITB semua kita datengin Pak, kelompok kita. Kita semua identifikasikan semuanya, terus nanti kita dapat ilmu segala macam, lalu cari komunitasnya apa, gitu. Kami apa, kurang lebih begitulah. Jadi kita kan sudah jelas di tujuan kan kita sasarannya ke anggota kita Pak ya. Nah tapi nggak ada salahnya kita cari komunitas yang mungkin diharapkan bisa bergabung dengan pola berpikirnya CU ini Pak. Gitu. Ya. Dan mungkin ditambah juga seperti komunitas pekerja, apa sih kebutuhan pekerja itulah, itu yang kita himpun. Jadi memang nanti ada klaster-klaster gitu Pak, klaster-klaster yang gitu Pak. Sebetulnya itu tujuannya dulu setelah pernah saya garap dengan Pak Santoso, tapi keburu terus Pak Santoso sakit, yang ada yang support lagi kemana-mananya ya sudah berhenti. Nah mungkin dengan sekarang ini bisa gitu, harapan saya gitu. Seperti bisa Pak itu kan ke lingkungan di paroki-paroki, atau mungkin kalau Pak Imam itu kan ada kelompok-kelompok pengajian gitu kan. Kita bisa pendekatan dengan mereka gitu kan. Oh ini gitu. Nanti baru kita bisa mencari kita punya anggota yang sesuai dengan pola bisnisnya CU gitu. Iya betul Pak, memang harus seperti itu. Nah makanya saya tadi kan mengajak para pengurus siap untuk seperti itu Pak, komitmen bersama begitu gitu. Karena kalau kerja sebagian kan enggak optimal, harus makanya saya pengennya melibatkan anggota yang yang sangat perhatian dalam CU ini kan, bisa dilibatkan, tidak harus pengurus gitu. Seperti yang saya potret di Tanah Toraja itu seperti itu. Jadi pengurusnya sudah tidak masuk, jadi dia hanya memberikan pengarahan, yang kerja adalah kelompoknya gitu. Kelompok itu dikuasai, digerakkan oleh sebagian anggota yang ada di kelompok itu gitu. Cita-citanya seperti itu. Mudah-mudahan lah Pak. Kira kita tadi itu. Cuma sekarang sekarang harus kerja keras untuk menjadikan itu Pak. Harus itu Pak. Saya kira itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Oke. Nah berikutnya saya belum mengajak ngambil keputusan dari rapat malam ini. Saya ingin satu kali lagi yaitu tentang survei. Survei itu diperlukan karena di dalam arahan internal, bisnis internal itu harus ada kebutuhan anggota. Nah sekarang cara merekap kebutuhan anggota seperti apa? Karena kan kelompoknya belum ada, begitu Pak. Jadi yang efektif memang disarankan di dalam CU desisi itu melakukan feedback daripada anggota. Itu persyaratannya seperti itu. Nah, kenapa itu dimunculkan dalam rangka simpanan tambahan? Karena mengacu kepada tabungan hutang. Jadi bukan ekuitas. Nah, tabungan hutang ini kan banyak kendala, banyak persyaratan, banyak yang harus kita perhatikan.
Karena kalau itu bentuknya hutang, pasti kita harus membayar kan. Nah, kesepakatan membayar itu seperti apa? Apakah anggotanya sudah siap dengan kebijakan seperti itu? Jangan sampai kita membuat satu produk tetapi tidak efektif. Itu dari 70, anggaplah 50 anggota saja, ya 50 anggota saja menggunakan tidak gitu. Nah, supaya jalan kita efektif, efisien gitu. Kalau cuma satu orang memakai, ya sayang gitu. Nah, kalau kemarin simpanan titipan harian yang tanpa jasa itu memang mewadahi titipan dari Pak Ardi, dari Pak Sugianto. Dan itu memang harus dipisahkan karena dia bukan anggota Pak Sugianto. Jadi menitipkan kepada Pak Ardi, di atas namakan Pak Ardi sebagai titipan Pak Ardi dalam konteks Pak Sugiarto menitip begitu. Itu juga tidak diberi jasa. Itu memang saya pernah nanyakan ke Pak Sugiarto, ini perlu diberi jasa enggak? Dia bilang enggak, pakai aja untuk mengembangkan CU ini itu. Maka cuma ukurannya 24% itu simpanan non saham. Simpanan non saham banyak Pak. Itu juga bisa bentuk simpanan-simpanan yang lain bisa. Tetapi berpikir kepada simpanan yang produktif. Mungkin pendidikan bisa dikatakan masih produktif ya. Terus simpanan peningkatan kekayaan. Dalam bentuk apa simpanan peningkatan kekayaan itu? Yaitu meningkatkan modal sendiri dalam bentuk ekuitasnya itu, simpanan sukarela. Nah, seperti itu. Artinya anggota itu pinjem ya, tapi tidak dipakai uangnya. Ditimbun di dalam simpanan ekuitasnya, ekuitas daripada koperasi, meningkatkan modal sendiri. Tujuannya apa? Dia punya aset nambah, CU-nya akan bertambah ekuitasnya. Nah, itu sama-sama meningkatkan kekayaan gitu Pak. Nah, seperti itu. Nah, cuma itu kan harus dibahas. Pinjaman simpanan seperti itu akan diberikan apa? Bunga atau enggak gitu. Atau bagaimana? Atau sekedar menambah atau bagaimana? Atau kalau pada umumnya untuk kekayaan itu pinjem. Dibikinlah produk pinjaman kekayaan. Nah, itu uangnya tidak dibawa pulang, tetapi uangnya disimpan di dalam CU. Tujuannya seperti itu. Dia ngangsur, tetap ngangsur. Ada konsekuensi bunga, tetapi dana dia itu menumpuk di situ untuk mengembangkan usaha bersama, itu untuk permodalan bersama. Itu dari sisi bentuk pinjaman. Nah, sekarang yang paling dekat itu adalah pendidikan. Ada simpanan pendidikan, ada pinjaman pendidikan. Maksudnya keseimbangannya itu seperti ini. Jadi kalau orang itu pinjem untuk anaknya sekolah harus punya simpanan pendidikan. Itu yang berlaku di CU-CU di Kalimantan seperti itu. Jadi basicnya itu dia punya tanggungan simpanan pendidikan, dia pinjem pendidikan, dia bayar bunganya itu berpikir bahwa ini untuk meningkatkan kinerja daripada CU-nya seperti itu. Nah, kesadaran sampai ke situ tuh saya kira di sini belum. Nah, itu nanti kalau sudah merasakan manfaat daripada CU baru mungkin tergerak. Itu Pak. Jadi bedanya di kota sama di pedalaman beda ya, gitu. Kebutuhannya beda memang. Seperti itu. Makanya kemarin hasil daripada survei kemarin itu terekap sebagai berikut. Sudah saya sampaikan kira-kira seperti ini. Kebutuhan
sihar simpanan hari raya itu cuma 5%. Yang perlu simpanan hari tua 12%, yang pendidikan 12%, yang tidak perlu 24%. Nah, namun ada yang masuk tidak bisa terekam. Satu orang itu saya tanya tidak perlu, karena saat ini CU Karya Wika Bersama masih membangun permodalan sendiri. Ada 2 orang yang telat, harusnya tanggal 31 Mei kemarin ditutup, tapi baru WA saya menelpon tolong dimasukkan. Ya saya bilang sudah ditutup. Ya saya catat aja, dia milihnya adalah simpanan pendidikan. Gitu. Jadi ada 3 tambahan. Yang lain saya kira agak sulit, mungkin nanti dikoordinasikan dengan Pak Randy yang membuat formnya itu, kenapa kok banyak yang susah masuk gitu. Seperti itu. Nah, sekarang keperluannya seperti apa? Ini penting sekali dihubungkan kepada analisa PERS. Pertama, likuiditas kita tinggi. Ya, kalau likuiditas kita tinggi ditambah likuiditas tambahan simpanan, apa yang terjadi? Nah, silakan Bapak Ibu menjawab itu. Ini yang pertama. Ya. Kedua, perlukah kita menambah simpanan-simpanan tambahan walaupun itu tidak terkena biaya seperti yang Pak Sugiharto. Tapi implikasinya adalah apa? Likuiditasnya akan naik, bukan 128 lagi, mungkin bisa 200. lebih naik lagi. Nah, sekarang dibayangkan oleh kita, maka kita terbukalah berpikir secara rasional gitu. Bagaimana? Mungkin nggak kita menerima itu? Bisakah kita memutarkan itu? Gitu. Kita sudah lewat dari risiko ini nanti diputarkan seperti apa, enggak kita pikirin, tapi dana yang terhimpun tuh mau diapain gitu. Pertanyaan yang sangat sederhana gitu. Jadi bukan pro kontra, bukan setuju tidak setuju, bukan, tetapi kita mari bersama-sama berpikir secara rasional, secara benar, karena kalau itu terbebani bukan tambah baik analisa kita, mungkin kurang dari angka 1, 0, sekian gitu loh Pak Ibu semua. Nah, disinilah kearifan kita untuk bersama-sama menyikapi hal ini. Tadi Pak Anton sudah bilang itu dari analisa PERS mana Pak? Ini Pak. Sebentar Pak. Saya tunjukkan lagi ya Pak. Nah ini ya Pak Anton kan menanyakan ini, langsung tergerak 128%. Nah ini kalau kita menerima tabungan lagi non saham akan menambah besar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah mau orang itu menitipkan uangnya tidak dikasih jasa? Silakan dijawab. Ya, seperti itu kan? Gratisan kan tidak mau, karena posisinya adalah di kewajiban. CU-nya harus memberikan jasa berapapun, 1% setahun ya nggak apa-apa, tapi ada jasanya. Nah gitu Pak. Nah pertanyaan ketiga, jasa-jasa yang diberikan itu dibayar dari mana uangnya, kan gitu Pak ya. Konsepnya adalah kita kan memutarkan uang ya, kita memutarkan uang, tapi kalau tidak efektif efisien yang
putarkan, kan menghasilkan tidak akan mampu untuk membayar bunga tersebut walaupun 1%. Nah itu cara melihatnya seperti itu. Kira-kira gimana? Kira-kira saya tidak pro kontra, mangga wae. Kalau istilahnya diputusin bersama, buka dengan segala risiko diterima, ya monggo silakan. Saya mengarahkan saja gitu. Tapi intinya saya berikan gambaran seperti itu. Menanggapi ya Pak ya. Ya, mangga. Pertama saya ngelihatnya kan gini Pak. Tuh survei sudah disampaikan nih ke anggota. Jadi otomatis kita juga menampung aspirasi Pak ya. Entah itu angka 1% pun itu sudah kita tampung aspirasi. Jadi bukan angka yang bicara, tapi sudah disampaikan aspirasi anggota tersebut. Mungkin nanti yang perlu dibahas sama pengurus itu adalah teknisnya Pak. Teknisnya, kemudian apa yang tadi Bapak bilang tadi, apakah anggota mau tidak dibayar, itu kan kita menduga-duga semuanya sebelum kita lakukan teknis. Satu. Yang kedua, kalau kita tetap dengan cara seperti sekarang, berarti kan kita tidak melakukan inovasi apapun Pak. Simpanan wajib, simpanan suku swakarsa, itu saja. Dengan anggota yang terbatas, ya otomatis kita nggak bisa berkembang Pak. Kalaupun berkembang itu akan lambat sekali. Tapi bicara lambat atau tidak nanti kan ada analisa yang bisa disampaikan setiap bulan yang Bapak sampaikan tadi. Ini dari sisi saya Pak ya, pasti akan berbeda pendapat dengan pengurus lain. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak diserap? Likuiditas segala macam itu kenapa tidak diserap? Satu, introspeksi dulu, entah itu pengurus, entah itu administrator, dan lain-lain, apakah sudah kita maksimal mensosialisasikan produk-produk kita ini gitu Pak. Produk pinjaman sekarang kan pinjaman khusus sama pinjaman produktif sama satu lagi pinjaman investasi kalau nggak salah Pak ya. Ada 3. Nah, mungkin banyak sisi, jadi tidak likuiditas kenapa kita tidak bisa gulirkan, itu introspeksi dulu, evaluasi dulu. Apakah kita sudah maksimal, ibarat kalau misalnya produk bank gitu, apakah sudah maksimal marketing memberikan produknya, seperti saya misalnya, produk aki saya gitu. Apakah sudah maksimal saya mempromosikan ke toko-toko saya gitu. Nah, itu kan introspeksi internal, Pak. Kalau cuma misalnya hanya Pak Heru saja yang mempromosikan, otomatis ya terbata-bata kitanya, kan kemampuan Pak Heru juga pasti ada batasan sebagai manusia kan gitu. Itu Pak, itu saja tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Imam. Nah sekarang bukan saya yang nanggapin, tapi teman-teman pengurus yang lain bagaimana? Gitu loh Pak. Saya moderatornya. Jadi bagaimana, silakan tanggapin. Seperti yang sudah dilihat secara analisa, secara real, secara ini dan sebagainya, seperti yang disampaikan Pak Imam tadi. Apakah betul kalau kita sudah membangun tambahan simpanan kita akan lebih inovatif atau malah tidak inovatif? Nah itu yang memutuskan adalah Bapak Ibu sekalian gitu, bukan perorangan. Jadi dibicarakan bersama gitu. Kalau teknis itu hitung-hitungan Pak, nggak bisa di online seperti ini. Harus kita bikin oret-oretan dulu, bisa kita baru bicara gitu. Tapi kurang lebih gambarannya dulu lah seperti apa. Kira-kira gimana Pak Ibu?
atau diperlukan permenungan kembali. Jangan bicara teknis dulu lah. Jadi kira-kira jangan direnungi, Pak, pemahaman kembali, Pak. Iya. Sekarang ini banyak ya, ini gambaran aja untuk membuka wawasan. Banyak CU membuka banyak inovasi tabungan, ternyata tidak bisa menjual. Akhirnya over liquid, ya, over liquid cukup besar sekali. Ya, over liquid cukup besar sekali. Dan itu CU besar di Kota Bandung ini, ya, di Jawa Barat. Bagaimana dia akan menjual? Susah sekarang. Akhirnya uangnya disimpan di Puskopdit. Puskopdit itu ada kemampuan terbatas. Dia tidak bisa menyerap sebanyak itu dari 85 CU di binaan dia. Nah, itu. Jadi ini gambaran aja. Masukan, Pak. Ya. Silakan. Tabungan itu suatu saat penting, Pak. Cuman ya. Mungkin sekarang fokus dulu ke yang 128% itu diturunkan dulu. Oke. Turun. Ya, betul. Kita imbangi nanti dengan tabungan. Kita mulai dengan tabungan, syarat dan ketentuannya apa? Yang paling simpel. Iya. Karena tabungannya maksimal berapa gitu kan. Supaya kita bisa mengendalikan. Iya. Nah, itu masukan saya sih, Pak. Suatu saat kita perlu, Pak. Cuman sekarang kita fokus dulu ke yang 128 supaya bisa turun ke ideal kita punya tujuan apa ya. Betul. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya nih tidak selalu kita membuka tabungan ya. Saya pisahkan lah namanya simpanan dan tabungan supaya tidak keliru, atau non saham dan saham gitu kan ya. Saham tuh kita mendapatkan keuntungan atau jasa berdasarkan bulan saham. Tapi kalau non saham itu nilainya dihitung berdasarkan bunga yang berlaku. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Kalau saya nanggapin yang Pak Sugiaman tadi, justru untuk meningkatkan produktivitas daripada CU bukan dari situ. Ini menurut saya. Tetapi bagaimana kita menurunkan suku bunga pinjaman? Bisa nggak kira-kira menurunkan suku bunga pinjaman? Nah, dari mana? Kalau kita menghimpun tabungan non saham tidak akan mungkin, karena kita perlu biaya untuk membayar bunga itu. Nah, satu-satunya jalan dari mana? Satu-satunya jalan adalah tingkatkan simpanan sukarela. Ya, sukarela. Terus wajib yang nunggak-nunggak harus menjadi ketentuan. Kita harus berani mengambil sikap di standar manajemen itu. Kalau dia nunggak setahun out, dia menjadi anggota pasif. Jadi simpanannya tidak dihitung berdasarkan bulan saham. Nah, itu kan ada diatur di dalam anggaran rumah tangga. Ini pandangan saya. Kalau kita meningkatkan dari modal sendiri, ekuitas tadi, wajib dan sukarelanya yang kita tingkatkan, bukan tidak menutup kemungkinan bunga pinjaman tidak perlu 2%, tidak perlu 1,2%. Karena jumlah yang pinjam akan lebih banyak daripada kalau kita memberikan bunga 1,2 ataupun 2% gitu. Disimulasikan seperti itu. Jadi kalau seandainya bunganya menjadi 9% setahun, kan per sebulan berapa flat kan? Nah, itu akan menarik orang menggunakan. Itu terobosan. Walaupun kita belum mengarahkan tujuan pinjaman untuk apa gitu. Paling tidak itu sudah menarik. Betul, Pak. Betul, Pak. Saya sarankan sih bunganya diturunkan, Pak. Ya. Diturunkan. Ya, betul, Pak. Nah, dari situ kan kita bisa bikin bikin rencana kerja, Pak. Ya, betul. Bapak katakan
Nah, kalau udah ke berapa, nah, gimana nih sekarang pelaksanaannya? Nah, disiapkan di jalan sini gimana gitu. Itu Pak, gitu. Menurut saya sih gitu. Kalau nanti simpanan tabungan kita ada, itu pasti nanti cash ratio kita itu nanti berubah, Pak. Oh Karena iya, ada iya, kewajiban. iya. Nah, jadi itu mah Ya. nanti belakangan deh gitu. Ya, bebannya beda, Pak. Bebannya beda. Beda. Bebannya beda. Karena di situ ada itu hitungan risiko kan. Ya, harus kita bayar. Nah, itu gambaran yang pernah saya simulasikan seperti itu. Itu hasilnya mungkin lebih optimal daripada kita menambah menambah modal yang istilahnya walaupun tidak berbayar. Mungkin Pak Sugiaman pernah bilang ya, walaupun tidak berbayar tapi kan menambah likuiditas. Itu yang harus kita garis bawahi seperti itu. Nah, efektivitas daripada penjualan ya jelas tidak mungkin orang staff suruh keliling-keliling, kan nggak mungkin. Dia tugasnya kan duduk di belakang meja untuk menghitung, untuk mencatat, untuk bertransaksi. Nah, sekarang siapa yang keliling? Ya pengurus gitu. Kalau kalau administrasi keliling ya bubar, pencatatannya akan stuck, akan nggak benar gitu loh. Seperti itu, maka ada job desk masing-masing. Jadi yang bertanggung jawab. Nanti kalau kita sudah bisa membayar satu orang lagi untuk tenaga lapangan, lah itu baru. Nah, cara membayar orang lapangan bagaimana caranya? Ya meningkatkan produktivitas tadi. Nah, kurang lebih masukan-masukan atau inovasi-inovasi yang ada tadi tingkatkan simpanan sukarelanya, di mana sukarela itu dihitung atau swakarsa itu dihitung bulan saham, berdasarkan bulan saham bukan berdasarkan bunga. Nah, itulah bisa mengefektifkan kinerja kita. Ya, nanti dicoba aja Pak, dibikin rencana kalkulasi perhitungan biayanya dan pemasukannya. Memang kalau nanti dinaikkan sekian, bunga turun, ini likuidnya akan turun otomatis. Nanti bisa nggak dimasukkan satu orang calon pegawai yang bisa menggerakkan itu? Nah, itu nanti dibuat hitung-hitungan mungkin Pak. Ya, betul Nah, Pak. jadi kalau masuk ya udah kita mau fokus ke situ. Jadi pengurus mau fokus ke sana, mencari orang yang bisa menjalankan itu dengan perhitungan yang sudah kita siapkan. Omset pinjamannya naik, nah otomatis mungkin ada penghasilan naik. Nah, terus dicoba kira-kira bisa nggak gitu. Kalau bisa ya alhamdulillah, mungkin bisa sedikit membantu pengurus bisa menjalankan apa yang kita rencanakan. Oke Pak, jadi nanti coba saya simulasikan, nanti dikirim per WA kepada semua pengurus pengawas. Nah, tambahan kalau memang simpanan tabungan non saham memang diperlukan secara efektif, memang dibutuhkan secara efektif, bukan aturan sekian persen, artinya memang dibutuhkan betul oleh para anggota. Kan semua memberikan masukan, tapi kan tidak selalu yang memberikan masukan bisa menikmatin saat ini. Seperti tadi yang disampaikan Pak Suhartono kan begitu ya Pak ya. Jadi bisa saatnya nanti akan tiba gitu, di mana kita memang memerlukan pasokan modal, bisa dimobilisasi dalam bentuk macam-macam simpanan itu. Tapi tetap simpanan yang prioritas apa? Jadi tidak semua simpanan boleh dibuka gitu, seperti itu kira-kira. Ya kalau begitu lah Pak. Nah, kira-kira teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, kira-kira mohon bicaranya dong, gitu. Ada gambaran-gambaran tadi dari Pak Imam, dari saya, dari Pak Sugiaman, itu kira-kira kayak apa? Kita katanya demokrasi, harus ngomong aja, abstain. Saya pun memilih perlu, tetapi saya harus sadar juga kalau itu tidak memungkinkan untuk CU ini berkiprah,
ya saya harus menerima dengan legowo. Yang penting bukan untuk diri saya, yang penting untuk CU yang kita bangun bersama ini, untuk kesejahteraan bersama gitu. Saya milih, tapi ya saya harus nunggu bagaimana menurut keputusannya kan gitu ya. Saya dapat masukan sih simulasi seperti itu yang tadi simpanan. Nah, itu bisa dimodifikasi seperti ini yang tadi saya sampaikan, pinjem uangnya tidak diterima, maksimum hanya 5 juta umpamanya maksimum, itu dimasukkan dalam swakarsa kan gitu. Nah, ningkat kan, modal sendirinya ningkat, dibiayai, ditambahin oleh anggota pinjam dengan membayar bunga yang murah sebagai pemasukan kinerja untuk menjalankan operasional seperti itu. Imbang kan? Jadi saya pinjam nih 5 juta, 10 kali 500 atau 20 kali ya, anggaplah simulasinya 20 kali berarti 250, atau kita pinjam cuma 1 juta aja, 10 kali 100, dikasih bunga umpamanya berapa kan gitu ya, 1% setahun. Nah 0, berapa setiap bulan kan flat. Nah bunganya itu untuk menambah pendapatan yang pinjaman kita yang tidak dibawa pulang itu, untuk menaikkan kinerja permodalan daripada CU KWB. Nah dengan nambahnya modal kerja ini kita bisa berinovasi di dalam menjalankan kegiatan gitu. Mungkin itu menjadi poin, orang akan wah di sana lebih murah. Nah bedanya apa dengan CU yang lain? Wah di sana sekian, di sini sekian, gitu. Kira-kira lah seperti itu, bisa direnungi, nanti kita coba lihat ya. Belum keputusan. Yang lain gimana? Kira-kira setuju yang mana? Kira-kira. Atau dibikinkan simulasinya dulu, baru kita ngambil keputusan. Iya Pak, begitu aja Pak. Oke. Yang lain gimana? Nanti kita bikin simulasi tentang pinjaman yang menaikkan daripada simpanan swakarsa yang dihitung berdasarkan bulan saham, bukan berdasarkan bunga. Ya. Tapi itu tidak paksaan, setiap anggota silakan yang mau mendukung program daripada CUKWB untuk meningkatkan kinerja CUKWB gitu. Tapi kalau memang bunga harian atau titipan itu masih mau berjalan ya nggak apa-apa. Tapi sementara ini belum bisa memberikan jasa secara kasat mata aja kan pembiayaan kita masih banyak nih. Justru kita meningkatkan pinjaman supaya naik untuk bunganya bisa walaupun kecil tapi jumlahnya banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin pinjaman menurut Pak Imam tadi bisa dikembangkan. Produktif itu apa yang dimaksud produktif, bisa direvisi. Mumpung nanti evaluasi tengah tahun, 1 semester ya, Pak Sugiaman pernah memperingatkan saya adanya revisi di tengah tahun atau 1 semester berjalan gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu bisa kita revisi. Jadi kalau khusus itu apa? Pengertian khusus seperti apa? Rasanya Pak, kalau sudah dibuat simulasi, kayaknya diskusi kita bakal lebih ramai Pak. Iya, oke. Karena mereka semua tahu, oh ini harus bagaimana gitu. Jadi masing-masing pasti kasih masukan tuh.
Ya, boleh. Ya, termasuk tabungan-tabungan yang Pak Imam usulkan itu bisa juga masuk ke situ nanti. Ya, Kalau ini sebegini, ini harus bagaimana? Nah, atau juga kita bisa dengan sukarela itu orang yang memang mau bersedia gitu Pak, membantu, sudah kita tambahkan gitu kan, sehingga jadi maju gitu Pak kita Ya. bilang itu. Ya. Ya, dinamikanya ada ya. Misalnya bakal hidup gitu setelah buat simulasi. Ya. Pinjaman Oke. nanti jadi berapa, bunganya berapa, Ya. terus gajinya ini berapa. Nah ini untung atau rugi bisa nggak buat nutupi orang kerja gitu kan Pak? Ya, boleh. Kalkulasi berapa dulu biayanya gitu, itu lalu memerlukan berapa pemasukannya gitu kan, berapa yang mesti kita lempar kan gitu kan Pak. Nanti kan ketahuan tuh cash flow-nya. Ya. Terus, Oke Pak, diterima. Gitu, Pak, nanti. Oke, diterima. Jadi keputusan malam ini sudah mau jam 9. Satu, kita sikapin over liquid. Ya, kita sikapin over liquid. Kita sikapin A1 kredit macet akan dilakukan rescheduling. Setuju? Ya. Oke, karena memang harus seperti itu, satu-satunya jalan, tidak bisa yang lain. Yang ketiga adalah yang urgent ya. Tiga itu adalah meningkatkan simpanan swakarsa atau istilah itunya sukarela ya, yang sebetulnya dia masuk dalam ekuitas. Itu ditingkatkan dengan tujuan bahwa dia akan memberikan pasokan modal yang cukup signifikan karena tidak adanya beban bunga. Ya, caranya gimana? Caranya adalah orang silakan mengambil pinjaman maksimum 5 juta, boleh cuma 500. Yang penting kemampuan dia menaikkan, kemampuan mengangsur setiap bulan dan menaikkan simpanan ekuitasnya daripada CUKWB seperti itu. Tuh. Terus keputusan berikutnya adalah akses branding tetap berjalan bertahap begitu. Kira-kira setuju apa yang saya omongin? Tolong Bu Tias dituliskan. Pak Aswin bisa nulis nggak ya? Atau tergantung Bu Tias? Nah, kalau sudah oke, kita mau ketemu bulan ini untuk melangkah kepada perspektif pelanggan bagaimana? Mau dilakukan nggak bertahap? Pelanggan itu, anggota pelanggan itu ada 2, A dan B. Kepuasan anggota dan sebagainya. Kita akan bahas masuk ke sana. Kira-kira gimana? Mundur dulu Bu, sebentar. Itu yang simpanan nanti disimulasikan. Jadi tabungan itu disimulasikan. Jadi tidak ditolak. Artinya kita coba simulasi dulu seperti saran Pak Sugiaman. Jadi dengan menaikkan rate pinjaman, melakukan penurunan bunga ya, penurunan bunga seperti itu. Termasuk kalau mengadakan simpanan seperti apa. Nanti naiknya kira-kira gimana? Naik bukan simpanannya tapi secara simulasi di dalam lembaga itu seperti apa gitu. Nah, waktu pelaksananya nanti Pak sesuai dengan schedule-nya. Iya, ya. Oke, setuju? Udah ditulis Bu Tias? Udah. Ya oke. Nanti dikirimkan pembahasan pada tanggal sekian, tanggal 4 Jumat Juni. 4 Juni hari Jumat jam 19 ya. Sampai jam 1, 2 jam. Sudah cukup 2 jam. Baik, saya kira cukup ya Pak ya.
Ada yang lain sementara? Ya, Ya, oke. Pak Imam, bukan berarti ditolak ya Pak ya. Tolong ini mau disimulasi dulu sesuai saran Pak Suhartono Sugiaman. Saran ya, bukan putusan. Oke, kalau sudah nggak ada, kita tutup aja rapat ini pas jam 9 malam. Terus sebelum ditutup, kapan mau ketemuan untuk membahas pelanggan, anggota pelanggan? Mau 2 minggu lagi atau 1 bulan? Kalau 1 bulan kelamaan ya. Oh iya, jangan. 2 minggu lagi aja Pak. Atau bagaimana? Kalau seminggu atau cepat? Kalau 2 minggu tanggal 18. Bagaimana? Di Jumat Pak, lagi ya Pak? ditawarkan dulu. Jumat ya. Ya, Jumat Pak. Semua setuju? Tawarkan dulu Pak. Setuju Pak. Jumat Pak tanggal berapa aja? Sugiaman, Pak Imam. 18 Pak. 18 ya? Ya, catat semua 18. Jadi saya tidak ngundang lagi, cuma ngingetin Pak Randy siapin linknya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti di situ ditambahin nanti pembahasan simulasi. Jadi sebelum tanggal itu semoga selesai simulasi ya, supaya tidak berlama-lama gitu. Sekalian untuk evaluasi di semester 1. Baik, oke. Mari kita tutup. Baik Pak. Kita tutup dengan doa, karena tadi dibuka dengan doa Pak Anton. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan mohon terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang makasih, terima kasih Kau telah membimbing kami, memberikan roh kebijakan, roh kesabaran dalam pertemuan ini, dan terima kasih juga diberikan wawasan-wawasan untuk memutuskan satu kebutuhan dari kita semua, terutama keluarga besar Eukarya Wika Bersama, di mana anggota adalah berperan utama. Sebentar lagi kita akan mengakhiri pertemuan daring malam ini. Mohon berkat-Mu untuk kami dapat beristirahat dan esok hari dapat menjalankan tugas kami seperti sedia kala dengan semangat dan kesehatan yang maksimum. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Heru, Pak Aswin, Bu Tias, semuanya terima kasih atas partisipasi. Sama-sama semuanya. Ya. Enggak, Bu.